You cannot retire from your calling. Tapi kamu bisa retire from the job. Anda nangkep gak sih? Kamu bisa pensiun dari nafkah kerjaan nafkahmu. Tapi gak bisa pensiun dari panggilanmu. Kenapa? Karena dunia tidak mau kamu mengenal siapa panggilanmu. Dunia gak suka dan dunia tidak setuju dengan apa kata Tuhan tentang kamu. Anda sudah diberkati dengan pelajaran ini? Are you learning? Yes, good. Alright. Kalau ada orang melabel kamu buruk, brengsek kamu, males, kotor kamu orangnya, gak rajin, pemalas kamu. Kalau Anda belajar buku manual kehidupan kita, Anda bisa berkata, oh kamu belum kenal saya siapa loh. Life just began. Apalagi baru diajarin di GGA. Life just began. Kamu coba buka buku manualmu dulu. Nanti kamu tahu bahwa siapa aku sebetulnya. Okay? Makanya kalau guru bilang kamu orang rata-rata. Ya, siapa yang merasa tersisihkan, merasa tertekan waktu sekolah di SD, SMP, SMA di Indonesia? Siapa yang pernah merasa tertekan sekali? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang senang sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta? Yang senang banget. Ibu Lili senangnya kenapa? Kok begini? Kok senang? Apa yang bikin senang sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta? Apa? Banyak teman. Teman senasib, sepenanggungan atau teman seperjuangan? Siapa yang senang sekolah di Indonesia? Siapa yang senang? Siapa yang merasa tertekan? Siapa yang merasa gurunya galak sekali? Siapa yang merasa guru itu bukan teman kita, ancaman kita? Angkat tangan tinggi. Bagus, mayoritasnya normal. Itu normal karena karena kita tidak diajarkan untuk critical thinking. Kita diajarkan untuk diprogram, dipaksa. Enggak hidupnya masa bodoh. And mayoritas kalian kalau mau tahu bahwa dosen-dosen tidak sesukses muridnya. Berapa dari Anda tahu itu? Guru-guru tidak sesukses muridnya. Murid jauh lebih sukses daripada gurunya. Yes or no? Jadi sebetulnya kamu mesti berguru ke siapa? Ke muridnya apa ke gurunya? Satu-satunya pelajaran di mana kamu bisa melihat gurunya sukses jika kamu mengikuti manual hidup daripada hidup kalian. Tentu tidak ada manual lain kecuali buku ini. So kalau kamu gak suka buku ini, kamu udah bunuh diri sebetulnya. Okay? If you don't know how you operate, kalau kamu gak tahu bagaimana kamu beroperasi dan seharusnya hidupnya kayak apa, diciptakan untuk hidup kayak apa, kalau itu kamu gak mau tahu, kamu namanya product failure. Produk yang udah gagal. Dan pabriknya minta kamu balik. Kenapa? Kesuksesan kamu menentukan keharuman nama Tuhan. Karti kata kemuliaan, artinya kemuliaan itu artinya kebesaran, keagungan, siapa, kualitas kayak apa pencipta kita. Itu dapat dilihat dari produknya. Anda mau lihat Mr. Toyota, Mr. Honda, itu butuh orang terkaya di Jepang. Lihat dong dari produk mobilnya dong. Lihat dari motornya. Lihat dari kendaraannya yang dia bikin. Pakai nama dia lagi di tempelnya. Dia gak pinjam nama orang loh. Dia gak pinjam produk nama orang. Dia pakai namanya dengan bangga dia tulis Honda. Itu sama aja saya bikin buku saya tulis Indri. Kalau saya gak yakin ini produk ini buku efektif ngapain tempel nama saya. Betul apa tidak? Tulis saja sinonim. Anonim. Unknown writer. Bisa dong. Ada buku doa namanya The Kneeling Prayer. Itu judulnya pendoa yang berlutut. Anda tahu penulisnya siapa? Unknown. Sampai hari ini. And this one was my favorite book. Itu orang kalau berdoa, you don't need to be famous. Biar yang diajak ngomong berdoa, itu yang famous.
Setiap pabrik itu kalau bekerja sudah kelar lebih dulu desainnya, udah lebih kelar dulu tujuan dia mau bikin mobil, udah selesai sebelum mobil dirakit. Betul apa tidak? Gak mungkin dong mobil keluar QC, dedet, terus ditanya ini mobil buat apa ya enaknya? Ada gak pabrik ngomong kayak gitu? Atau sebelum jadi sudah tahu buat apa? Sudah tahu dong? SUV sama sedan, tahu kan bedanya buat apa kan? Betul nggak? Traktor, jeep udah tahu kan? Buat apa macam-macam model itu? Kalau semuanya udah tahu, orang beli sesuai tujuan dan maksud dong. Ngapain kamu beli mobil traktor di tengah kota Jakarta? Kan gila dong. Right? Ngapain kamu beli Lamborghini di tengah-tengah kemacetan Jakarta? Waste of money. Nggak cocok, jalan tolnya aja macet. Mana ada jalan tol macet? Namanya aja highway. Kok nggak high? Hanya way. Isn't it crazy? So kalau kalian di label sama orang, brengsek lu jadi orang lu, nggak tahu diri lu jadi orang. Tunggu dulu, ya. Saya mau kasih tahu pada kalian. Saya baru aja terima Yesus. Yesus panggil saya. Saya baru tahu saya itu ciptaan baru. Saya baru tahu saya itu bisa disembuhkan. Saya baru tahu saya ini kepala bukan ekor. Di atas bukan di bawah. Nah tunggu dulu. Saya lagi belum beres. Saya dengerin baik. Karena aku masih baru. Aku baru terima Yesus. Aku lagi tergila-gila jatuh cinta. Tapi gila-gilanya gue jatuh cinta. Gue belum kenal dia. Dan kenapa dia panggil aku juga belum tahu. So, saya tapi dengar satu ayat yang berkata, yang Tuhan katakan di Roma 3 ayat 4. Biar manusia itu ngomong kosong, bohong, tapi Tuhan itu benar. So, kalau kamu cuma lihat komputernya, lihat dong hard drive-nya. Lu belum tahu dalamnya apa. So, jangan dulu menghakimi, sampai kamu tahu Tuhan mau bikin apa dengan hidupku. Nangkap gak ini? Supaya kamu jangan bandingin harga dirimu dengan berapa berlian yang kau punya. Berapa status yang mengikuti following kamu. Berapa kedudukan posisi di kantor. Who cares about kantor man? Satu hari itu kantor ada, satu hari itu kantor bangkrut. Betul apa tidak? Ekonomi anjlok semuanya. Berapa perusahaan sudah kehilangan pegawai? 16.000 buruh hilang kerjaan. You see? Because kamu statusnya tergantung dengan siapa dan di mana kamu kerja. You're not what your job is. Kamu bukan your job. Itu yang bikin kamu frustrasi dan hidup setengah mati. Kenapa? Kalau kamu hidup dengan job. Kalau bos perusahaan itu gak suka sama kamu. Out loh kamu. Ditendang loh. Mau SP1, SP2 gak pakai SP kamu bisa out. Because they don't like you. Kalau kamu hidup sesuai panggilan Allah. Allah yang manggil, bagaimana orang bisa pecat? Gak bisa dong. Are you hearing me? Tidak ada orang yang bisa pecat saya dari panggilan saya. Nobody. Saya akan tetap hidup dan tetap berkelimpahan dan tetap diurapi Tuhan because I'm following Him. Gak ada, bos saya Tuhan Yesus. Takut apa? Besok gak makan karena diusir, karena dipecat. Takut apa? Your boss is Jesus. Tukang-tukang yang bangun rumah EHS berkata, saya belum pernah loh seumur hidup big boss datang kasih makan loh. Saya belum pernah sama sekali. Saya sampai ketawa tapi juga miris ya. Anda mau tahu kenapa orang-orang Sumba itu berkata, big boss nganter sendiri makanan. Big boss doain kita. Big boss bawain bingkisan. Mikirin kita. Kita ini siapa? Karena mereka melihat diri mereka hina. Kenapa? Karena dunia tidak mau kamu mengenal siapa panggilanmu. Dunia gak suka dan dunia tidak setuju dengan apa kata Tuhan tentang kamu. Kata dunia, siapa lo? Nulis saja gak bisa. Siapa lo? Bahasa Inggris saja gak bisa. Siapa kamu? Ya orang kayak begini gak bisa deh. Gak bisa kerja, percuma. Sering gak dengar kayak begitu? Right? Aku gak layak jadi pemimpin sel. Aku gak bisa jadi fasilitator Kersel. Kenapa? Ya aku gak seperti kamu. Aku gak seperti ini. Well, who tells you who you are? Siapa yang nentuin kamu itu siapa? Penciptamu atau tetanggamu? Di Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Next slide please. Ayo kita katakan sama-sama. Lihat nih. Tuhan itu kalau ciptakan orang gak sembarangan. Di zaman apa, di situasi apa, semua detail. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Siapa yang taruh bayi di rahim ibu? Siapa? Suamimu? Orang tuamu? Pendetamu? Orang lulusan sekolah kitab? MTH? Siapa yang taruh saya di rahim mami Korah? Siapa? So kira-kira Tuhan udah tahu saya dari sejak saya dibentuk belum? Bahkan sebelum dibentuk aja dia udah taruh di pikirannya dia kok. Mau GR di sini nih. Gede rasa nih. Aku biji mata Tuhan, aku pilihan Tuhan. Gini modelnya, gua dimaui Tuhan. Kalau kamu gak mau, it's your problem, but God wants me. Ada amin? Rejoice. Jangan sampai orang mencuri sukacitamu. Kamu bisa gak suka sama gua, tapi Tuhan suka sama gua, apa boleh buat? Ada amin? Ini orang confident yang ngomong nih. Yang meler-meler, yang miring-miring tentu gak bisa ngomong kayak gini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ada lidah murid sini atau lidah pencatat? Mana lidah murid? Gak berguna catatanmu kalau mulutmu gak berkata-kata. Karena hanya orang percaya bisa berkata-kata. And if you don't believe, you don't speak. Dan jika kau menerima roh iman yang sama, maka kau akan percaya, akibat kau percaya kau akan berkata-kata. So if you believe, you speak. And that's ciri-ciri pengikut Kristus. Kamu hidup karena percaya, bukan karena melihat. You understand? Kalian dengar baik-baik ya. Jesus is the way. Betul apa tidak? Yesus itu jalan. Betul apa tidak? Kebenaran dan kehidupan. Dan kemudian kalimatnya ngomong apa? Yesus ngomong apa? Tidak ada satu orang yang dapat datang ke Bapa kecuali melalui arahnya kemana? Destinasi arahnya kemana? Boarding pass kemana? Ke Bapa. Dengan kata lain, begitu kau mengaku Yesus Tuhan, kamu pindah loh. Pindah atmosfer, pindah nuansa, pindah tempat dari bumi dunia yang fana masuk ke alam surgawi. That's what, when you pray, kamu pindah dari dunia fana yang penuh AIDS, yang penuh kanker, yang penuh tumor, yang penuh penyakit mematikan. You shift ke alamnya Tuhan. Jangan sembarangan pakai nama Yesus. Itu bukan nama tempelan gitu loh. Itu nama yang memindahkan. 1 Petrus 5 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, dia yang memindahkan kita dari gelap ke terangnya yang ajaib. Pakai nama siapa? Pakai nama siapa? Kalau kamu bilang aku dapat undangan dari Pak Presiden Prabowo, kamu bisa gak masuk istana? Kalau kayak begini jalan-jalan gini masuk istana diusir gak? Begitu kamu pakai nama yang sakti, masuk gak kalian? Siapa nama sakti kita? Yesus Kristus dari Nazaret. Bukan dari Manila. Amin. And Yesus itu berkata seperti ini. Bagi bakal bayi. Katakan bakal bayi. Namanya Yeremia. Katakan sama-sama. 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal kamu. Wah gila. Kamu aja kita aja gak kenal diri kita, tapi Allah kenal kita loh. Super Allah kita. Lanjut. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau, memisahkan kau buat aku saja. Aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau. Aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. So saya mau tanya pada kalian. Itu Yeremia lahir udah nabi bukan? Udah belum? Udah. Gak ada produk dibikin sama pabrik belum kelar. Jelas gak ini? Sebelum dunia dijadikan. Di kitab Efesus Allah berkata melalui Rasul Paulus. Aku telah menguduskan kau. Aku ciptakan kau untuk menjadi anak-anakku. Udah jadi belum anak-anaknya? Sudah kan? Di tengah jalan kamu dirusakin sama dosa itu urusannya beda dong. Tetapi pabrik akan narik balik gak? Tarik dong. Produknya rusak dia tarik balik gak? Tarik. Kalau kita rusak, berdosa, kanker, terminal ill, bejat, maksiat, penjudi, pembohong, manipulator, hipokrit. Ditarik balik gak sama pabriknya? Tarik. Nah kira-kira orang datang ke ibadah, orang datang ke penginjilan, itu orang-orang sehat walafiat, yang waras suci kayak Yesus, apa rusak semua?
Jadi kalau kamu terima orang rusak sama rusak, kenapa rusak sama rusak merusak? Nggak bahasa kalian? Gue gak suka malu tau gak? Lu merusak nama baikku. Emang gue rusak jadi gue bisa mau rusak. Enak psikolog mengatakan hurting people hurt people. Ya udah kuno, udah ada di Alkitab. Kalau kamu kepingin saya baik sama kamu, sempurna, salah orang. Mendingan ke Yesus, sempurna selamanya. Dia gak akan nyakitin kamu. Dia gak akan bohongin kamu. Dia gak akan nyangkal kamu. Dia akan cinta kamu dengan sempurna. Dia mau mati buat kamu. Kalau gue, ntar dulu mati buat lu. Betul apa tidak? Jadi kita berdua sama-sama aja ke Yesus. Daripada saling membunuh. Mari dia yang mau bunuh diri buat kita semua. Ada amin. So, kasihi dirimu supaya engkau bisa mengasihi sesama. Amin. So, apakah kita menghidupi kehidupan di bawah kemampuan desain originalnya? Karena manual hidupnya tak pernah dibaca. Betul apa tidak? Siapa yang kalau beli lemari es dihafalin manualnya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Itu lemari es 15 juta loh itu. Lucky Gold Star, Samsung, pakai segala macam fitur. Siapa yang pada waktu kalian beli manualnya hafal. Luar kepala, atas bawah, kiri kanan, terakhir, terawal. Siapa yang hafalin semuanya? Katakan enggak ada. Tapi kita tahu bagaimana nyalain, matiin, betul? Right? Buat defrost kita tahu kan. Kalau esnya udah tebal, betul apa tidak? Terus apain? Terus apa? Cari dong fitur yang bisa bikin es batu apa enggak kan? Betul enggak? Air panas kagak ada, namanya lemari es. Kalau nyari es, nyari panas di es kan lucu kan ya. Itu namanya malfungsi. Tahu enggak malfungsi? Yang malfungsi siapa? Yang make. Agak ya? Kayak di restoran. Mau es teh enggak? Pakai es enggak? Kadang-kadang saya suka melototin. Halo, halo. Es teh, pakai es. Iya, lupa. Oke. Oh Tuhan tolong. Slide, where is this? Slide, aku mau ngomong yang mana sih? Slide 67. Kita dibuat sejak anak-anak, kita percaya apa yang kita bayangkan, impikan. Betul kan? Paling enak tuh ngomong sama anak kecil. Kalau udah di atas 50, kayaknya agak kasep deh. So, pada waktu anak kecil ditanya, kamu nanti kalau gede mau apa? Mau jadi dokter, mau jadi kepala, mau jadi pemilik perusahaan, mau jadi ini. Kalian kalau anak kecil pada ngomong, jangan diabaikan. It could be the authentic one. Okay? Tapi kalau nanyanya udah gede, maybe not. Dan ini saya mengesahkan ini, ya karena ini kesaksian daripada Dr. Ben Carson. Anda bisa nonton filmnya. Okay? The Creative Hand, the Miraculous Hand. Ini dokter aslinya orang melarat di zaman tahun 1957, 58 di mana ada perang diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Zamannya Martin Luther di mana dia ditembak karena he has a dream. Okay, so who is your dream killer? Suku bangsa bisa jadi dream killer kamu. Orang tua pun bisa jadi dream killer kalian. So Ben Carson, dua anak dari seorang ibu yang hamil di luar nikah, I think kawin sama pendeta Metodis yang sudah punya istri. So maminya waktu itu masih teenager, I think about 15-16 tahun udah hamil, kakaknya Ben Carson. Melarat sekali, rumah tempat mereka tinggal itu isinya tikus yang segede-gede gini. Dan maminya harus kerja 2 kerjaan karena maminya buta huruf. So maminya kerjanya sebagai part-time ART. Dan sangat menguntungkannya dan tidak ada langkah orang yang tidak diatur Tuhan ya. Dan maminya kerja di rumah-rumah orang kaya, kerjanya bersihin rumah. Yang menarik sekali, yang dia perhatikan adalah orang-orang yang tinggal di rumah-rumah mewah tersebut, tempat dia bersihin dengan seragam yang cantik, yang rapih, putih, hitam itu. Yang dia perhatikan bukan barang-barangnya. Yang dia perhatikan bukan permadaninya. Yang dia perhatikan bukan jenis sofanya. Yang dia perhatikan bagaimana orang-orang ini bisa hidup seperti ini. Dan dia perhatikan
Semua orang bisa kaya karena mereka suka membaca. So setelah konklusi ini dibikin, dia pulang. Selalu ketemu Ben Carson sama kakaknya nonton TV. Waktu itu TV-nya masih hitam putih. Dan dia berkata, dia duduk dan dia ngomong tegas sama kedua putranya. Kalau kau mau kaya, kalau kau nggak mau hidup seperti orang tuamu, kalau kau mau hidup lebih baik sebagai manusia dan tidak sekarat dan tidak sehina, sepapa seperti ini, kamu mesti baca buku. So kamu pergi ke library, karena selalu di setiap kota ada library perpustakaan publik kan, yang gak bayar kan. Kamu pergi ke perpustakaan, kau harus baca. Anaknya berontak, Ben Carson berontak karena dari gak biasa baca, disuruh baca, dipaksa, gak suka. Tapi maminya determined berkata, tidak ada orang berhasil, tidak ada orang bisa kaya tanpa informasi. Dan tidak ada informasi lebih berguna kecuali buku. Ini berdasarkan pengamatan menjadi ART di rumah orang kaya loh. So apa yang dia lakukan sama anak-anaknya? Mereka pada pergi ke library. And si Ben Carson itu sukanya musik. And amazingly musik yang dia suka adalah classical orchestra. Itu yang paling dia suka. So dia pergi ke library pakai boomboxnya dia, bukan lagu yang beat, bukan lagu R&B, bukan lagu hip hop, bukan lagu rap. No, it's a beautiful classical music. So dia bawa di bahunya, and itu harta dia satu-satunya. Dia masuk ke library, dia bengong gitu, ngapain di sini, mau diapain? Dia tanya sama orang bagian informasinya, oma-oma tua, diajarin pakai library gimana, and dia selalu ketarik, hatinya itu ketarik. Membaca orang-orang yang sama warna kulitnya dia. Tetapi yang membuat perbedaan bagi Amerika Serikat. Dan dia baca semua itu buku-buku. Dan dari kecil, kalau dia pulang dari membaca atau pulang sekolah, dia sukanya mampir ke klinik. Dr. Michael Brown, you're expected, you are waited upon in level 5. There's a patient calling for you. There's a surgery coming. Dr. David Brown, please come forward. Terus dia bilang, keren ya. Namaku dipanggil, men. Suatu hari pakai speaker seluruh gedung. Mimpi bahwa suatu hari dia menjadi dokter ahli bedah saraf untuk anak-anak kecil ternama di dunia. Dalam usia 30 tahun berhasil memisahkan bayi kembar dari Jerman yang hidup utuh sampai hari ini. Terpisah dan normal. Dan itu hasil karya tangan Dr. Ben Carson di usia 30. Ternyata kepandaian, ternyata calling, ternyata panggilan hidup tidak tergantung ekonomi sama sekali. Tapi tergantung apa yang kau tahu tentang dirimu. Dan itu dapat diperoleh di antara 2 sampel buku yang engkau baca, kontennya akan merubah hidup kamu. Sampai hari ini dia sangat dihormati, sudah menjadi tim daripada menteri perumahan dari zaman eranya Dr. Donald Trump. Waktu periode pertama dia jadi presiden dan sekarang dipilih lagi. Dan sekarang dia satu hal dari masa lampaunya si Ben Carson yang really attracted me. Dari satu hal karena melarat dan dia tuh tidak pernah lihat papinya siapa. So papinya setelah hamilin maminya punya 2 anak ditinggal lagi. Ini pendeta metodis loh, khotbah loh. Dan dia main perempuan lagi, ada istri. So kedua anak ini deprived of a father figure. Mereka dua-duanya gak dapat figur papi sama sekali. Itu menimbulkan amarah benci yang perfect di dalam Ben. So pada waktu dia mengalami tekanan atau dibully di sekolah. Dan sampai sebelum dia baca buku ke library. Dia dibully satu kelas. Karena dia menjadi sengaja jadi murid terbodoh. Dan dia bilang kalau aku jadi orang terbodoh di kelas paling gak orang tahu aku siapa. Karena aku orang terbodoh. Jadi aku jadi terkenal. Nah dia lakukan itu, kalau dibulinya udah gak tahan, itu keluar amarah yang sempurna. Dia bisa kalap, ambil pentung, ngambil lembing, ngambil pisau, ngambil gunting, dia bisa tusuk orang. Dan suatu hari, pada waktu dia tahun pertama dari kuliah, dia belum kuliah dokter, dia masuk psikologi. Dan psikologinya di Yale, Anda tahu masuk ke Yale gak gampang. Mahal. And you need to have rekomendasi. Ini namanya Ivy League, the big Ivy League, the big 5. And dia masuk. Anda mau tahu gak kenapa dia masuk? Karena waktu di interview untuk scholarship, untuk beasiswa. Dosennya tuh
tanya mengenai hobinya dia apa yang membuat dia hidup bergairah. Dan dia ngomong music, I love music. Terus gara-gara musik penciptanya siapa? Bas, Chopin semuanya dia ngomong semuanya. Terus gurunya tuh kasihan iba, dia dapat beasiswa. Dan begitu dia masuk ke psikolog, dia keluar. Dia nggak mau, kenapa? Itu pendidikan orang gila. Orang nggak mau berubah, dia belajarin. Ngapain? Kita mau belajar untuk merubah orang, bukan orang nggak mau berubah. So dia quit, dia pindah, dia ambil kedokteran. Nah di kedokteran ini dia excellent luar biasa. Awalnya gak berhasil, kimianya gagal. Tetapi semakin dia gagal, semakin dia penasaran. Kenapa aku gagal? What make me to be a failure in this chemistry? And yet I want to be a doctor. Semakin dia gak bisa, semakin dicari penyebabnya. Itulah ciri-ciri seorang ahli bedah. Tidak nyerah, tapi semakin nyari. Dan di situ juga dia ketemu istrinya. Anda mau tahu bagaimana dia ketemu istrinya? Melalui dosen yang sama, yang sukanya jalan-jalan ngajak si band, mendengarkan musik orkestra. Di situ istrinya pemain violinnya. And that's how dia punya perkawinan. Semua anak-anaknya semua sangat berhasil hari ini. So it began dengan hina, posisi yang hina gak ada apa-apanya. But because you have knowledge, karena engkau mendapat informasi. And informasi itu mahal. Dan dia mendapat inspirasi dari Madame Curie, dari George Carter, orang-orang hitam yang membuat ekonomi Amerika luar biasa. Dan dia melihat semua itu, you can change. Kamu nggak usah hidup di rumah penuh dengan kucing lagi, penuh dengan tikus segede-gede badan kucing. You're not destined to live like that. Kamu tidak didestinasi hidup seperti itu. So, kemana-mana Ben Carson ngomong. Dan gara-gara, kita mundur sebentar ya, gara-gara amarah yang tak terkontrol itu, waktu dia kuliah kedokteran, waktu dia, istilahnya, Dokter Leni, belum jadi dokter, masih dokter med tingkat 4. Kalau di sini namanya apa? Koas. Dan dia mengalami tantangan, di mana dia marah sekali. Waktu dia sudah pakai baju dokter, dia lihat emosinya gak terkontrol. Dia kabur masuk ke dalam satu kamar di WC. Dan di situ dia untuk pertama kali, dia teriak nama Yesus. Sampai hari ini amarahnya yang tak terkontrol hilang. Dan dia bilang, jangan sampai emosimu menggagalkan kamu menjadi apa yang Tuhan panggil kamu. Semua karena emosi. Makanya kamu datang kemari, Fondasi GGA, sehat emosi, dewasa rohani. Untuk kau menjadi murid Kristus yang diakui Tuhan sendiri. Emotion yang negatif destroy you. Dan sehari-hari ini Ben Carson seorang preacher, evangelist. Yang kalau ada doa bersama semua para menteri kabinet di White House. Ben Carson yang dipanggil. Dia khotbah dan dia doakan. Dia penganut agama Advent. Okay, and he's so gentle. Halus sekali suaranya. And sampai hari ini maminya masih hidup. Istrinya selalu di samping. Kalau dia bersaksi, kalau dia membagikan firman, maminya ada di depan dia. Because of this lady. And yang sangat-sangat menyentuh sekali adalah maminya suruh dia bacakan ya. Tiap hari. Dan maminya kalau suruh baca ngomongnya kayak gini. Kalau nggak baca awas ya. Karena nanti mami pulang, saya mau melihat garis ringkasan dari apa yang kau baca. And yet anaknya nggak tahu kalau maminya buta huruf. Jadi maminya baca tuh tidak ngerti apa yang ditulis anaknya. But because dia dengan disiplin mengarahkan anaknya. Sebab dia mau lihat anaknya bisa seperti tuan-tuannya yang rumahnya dia bersihin. Hari ini bukankah anaknya lebih melebihi tuan-tuan yang rumahnya dibersihin maminya? Just because parents gak pendidikan tinggi, gak bisa bahasa Inggris, lebih parah lagi gak bisa baca. Gak berarti anaknya harus sama seperti kamu. And majority orang tua seperti ini, udahlah jangan sekolah tinggi-tinggi, mahal. Pak, buktinya kamu juga bisa sekolah baik-baik aja kok. Papi aja tukang sayur, papi aja genjot beca, papi aja cuma pegawai clerk teknisi di kantor. Udah 25 tahun setia, ya kamu ngidup kok, ya udahlah jadi teknisi aja. Those are dream killers lah. Dream killers dimulai dari rumah kalian sendiri. Lihat nak, kenyataan hidup ini. Berhenti bermimpi besar. Hidup sesuai kenyataan. Sesuai realita kita aja. Stop daydreaming.
Stop ngelamun yang muluk-muluk. Cukup sekolah, cari kerjaan yang uang banyak, selesai. Kalau pulang 1.000 triliun juga gak apa-apa. Pokoknya kerja aja. Okay? Nah, kalau Anda ngikutin dunia, kalian tuh udah gagal sebelum kamu ketemu Yesus. Dan tujuan kalian ketemu Yesus supaya apa pembunuh mimpi besarmu itu batal semua. Dan mimpi besar Allah kita tentang potensi dan destinasi yang Tuhan berikan pada kita akan terjadi. Ada amin. Makanya di Markus 1 ayat 15-17. Raja segala raja Tuhan Yesus Kristus mengundang kita mengikuti dia. Diawali menjadi bayi yang tidak dikenal di Bethlehem. Lahir di palungan, di kandang sapi. Tidak ada pelayanan VIP, tidak ada pelayanan dengan bunga-bunga, baby shower, gak ada. Dia kehujanan terus di situ. Halo, tidak dikenal. Yang tahu cuma gembala-gembala kambing. Ikut dia dari nobody di mata dunia menjadi raja segala raja waktu bangkit dari mati. Haleluya. Itu tujuan kalian dipanggil sama Yesus. Makanya dia mengundang dan berkata, cuma 3 kata ini yang akan merubah seluruh hidup kamu. Saya gak suka kamu jadi anggota gedung ini. Kalau Anda mau jadi anggota setia di gedung ini, kamu yang bersihin deh gedung ini supaya kita gak usah pakai kontrak cleaning service mahal-mahal. Why don't you take care of the gedung kalau kamu setia sama gedung ini? Tetapi kalau kalian bukan penjaga gedung ini dan kamu ikut undangannya ini. Oke, jangan bilang aku ikut GGA. Dosa loh. Kamu ikut Yesus. Yang undang kalian Yesus. Merek jangan dibawa-bawa. Label jangan dibawa-bawa. Kamu udah sesat kalau kayak begitu. Udah gak bertobat benar-benar kayak begitu. If you really bertobat, kamu akan berkata, aku menerima undangan Yesus dan aku mau ikut dia. Right? And saying, the Amplified Bible, the appointed period of time is fulfilled. Waktu yang telah ditetapkan telah digenapi. And the kingdom of God is at hand. So repent, change your inner self, ubah tuh manusia hatimu, hati nuranimu. Change your old way of thinking. Gaya pikiran yang duniawi. Regret, pasin, nyesel dong. Berduka dengan dosa masa lampaumu. Hidupilah kehidupan. Live your life in a way that proves repentance. Hidupi gaya hidup yang membuktikan pertobatan ada di dalam kamu. Kejar Allah punya tujuan for your life. And seek God's purpose for your life. Uber tujuan Allah, maksud Allah bagi hidupmu itu yang diuber. Jangan pendeta terkenal, dibikin terkenal sama kamu yang diuber-uber. And believe, percaya dengan kabar baik dari hati yang mendalam dan abiding trust, kepercayaan yang nempel satu kepada Yesus. In the good news mengenai keselamatan. So as Jesus was walking by the shore of the Sea of Galilee, Yesus berjalan di tepi pantai Danau Galilea. Dia melihat Simon, yaitu Petrus, dan saudaranya Simon, Andreas, Andrew, casting a net in the sea. For they were fishermen. Mereka semua tukang ikan. Lihat ya, yang dicari tidak ada di sinagoga loh. Tidak ada di sekolah Alkitab sama sekali. Tetapi tukang-tukang ikan di tepi pantai. And Jesus said to them, follow me as my disciple. Accepting me as your master and teacher. And walking the same path of life that I walk. And I will make you fishers of men. Ikut aku sebagai muridku. Sebagai apprenticeku. Terima aku sebagai tuan. Master itu pemilik. Sebagai guru. Berjalan di jalan hidupku. Kamu jalan di situ. Kamu akan kuubah menjadi penangkap menjadi manusia yang bisa merubah manusia untuk menjadi pengikutku. So di bahasa Indonesia kalau kalian mau tahu, bahasa Inggris amplified, you can preach it by yourself. Pada waktu Anda diundang oleh Yesus, follow me. Saya jelasin ya, apa ini artinya ya, follow me ya. 2 kata, lihat nih artinya. Menjadi muridku. And Yesus berkata, gak ada murid lebih hebat dari gurunya. Paling mentok murid seperti gurunya. Betul? Ada ayatnya gak? Ada. Amin dong. Kalau ngomong kalau benar ada ayatnya. Berarti kamu gak bisa mengalahkan Yesus. Right? 2. Terima aku sebagai tuanmu. Dan terima aku sebagai gurumu. Berjalan di jalur yang sama. Jalur hidup yang sama. Seperti aku berjalan. So saya mau tanya. Waktu Yesus datang ke bumi. Sebetulnya tuh dapat disamakan dengan apa? Kamu beli mobil Toyota. Rusak.
Gak berjalan, baru dikirim dari showroom, dari retail shop. Baru masuk ke pelataran rumah kalian. Gak jalan, gak bisa mundur, gak bisa maju, gak bisa diparkir, gak bisa di test drive. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus? Kemudian turunlah ke rumah kalian, Mr. Toyota. Langsung. Dari Jepang, dia turun sendiri. Dia gak kirim Toyota punya distributor atau agen dealernya, dia datang sendiri. Dan dia berkata, kamu ikut aku, ikut jalur hidupku, dan kamu akan lihat ini mobil akan melakukan seperti apa yang aku ciptakan. Anda nangkep gak nih? So orang terima Yesus bukan jadi agama Kristen yang membosankan. Agama itu mematikan karena ngikut aturan orang. You either live it or you die. Udah begitu aja deh. Oke? So Yesus datang ke bumi, menyusur di Danau Galilea, dan dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saya mau tanya, orang-orang yang dipilih Yesus sebagai rasulnya, emang cocok dengan kriteria yang manusia bikin? Lulusan ini, sudah punya pelayanan, pernah bangun gereja berapa biji, dan itu akan cocok jadi murid Yesus? Is that true? Nggak laku kriteria itu. Itu cuma mengikuti orang gitu. Right? If I were you, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang duit. Bilang, aku nggak mau ngikutin. It's not worth it. Okay? Tapi Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Kenapa kalau ikut dia? Dan itu kata sambung yang nggak ada koneksinya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan mempengaruhi orang, menangkap orang, dan membuat dia menjadi pengikut aku. Bukankah itu sama dengan amanat agungnya Yesus? Ya sebenarnya, jadikanlah semua murid, jadikan semua bangsa muridku. Yang diperintahkan siapa? Saya, kalian, gerejanya, atau orang lain? Kamu ada di sini ngapain? Ngapain ngumpulin pendeta terkenal? What a waste of time. Ngapain? Senang dekat pendeta terkenal. Senang bisa pendeta yang bisa berhasil begini. Buat apa? It's your call. Itu musuhnya kamu. Ini hanya bukti nyata. Saya kalau baca suratnya Paulus, tahu gak yang saya lihat apa? Loh, kalau orang pembunuh berseri bisa menjadi penulis buku 3/4 perjanjian baru. Yang isinya kasih semua. Tidak ada satu tetes kebencian. Tidak ada satu tetes mau bunuh orang. Masa dia nggak ninggalin surat kepada saya untuk saya berubah seperti dia? Coba bisa baca Kisah Rasul 9 ayat 1. Ini renungan saya tadi pagi nih. Kisah Rasul 9 ayat 1. Amazing. Biar mata saya burem-burem, perih-perih. Amazing. Sampai air mata saya keluar. My God. Extremity. Dalamnya manusia bisa diubah sama Tuhan. Jangan datang ke gereja cari musuh. Datang ke gereja untuk berdamai. Dan kalau mau berdamai, kamu yang mesti berdamai dengan Tuhan Yesus dulu. Karena kamu gak bisa beri damai apa yang kamu gak punya loh. Oke, Kisah Rasul 9 ayat 1. Kita kenalan yuk sama penulis perjanjian baru. Sekali-kali lihat Alkitab. Punya beli sendiri, masa uang aja gak punya beli Alkitab. Keterlaluan loh. Malu-maluin ke gereja gak mau beli Alkitab. Malu-maluin. Tidak boleh belajar Alkitab pakai handphone. Nggak bisa. Kalau Anda belajar hari Kamis, you even have to buy study Bible. Kamu harus beli study Bible. Beda sekali sama Alkitab yang kamu pakai ini. Kamu nggak bisa pinter pakai Alkitab ini. Kamu baru pinter kalau mengetahui latar belakang kejadiannya. Di daerah mana, budaya kayak apa. Dan ngapain Yesus ngomong seperti itu? Itu bahasa apa gaya ngomong kayak begitu? Study Bible, dibuka semua itu. Beli konkordansi, beli kamus Alkitab. If you really mean it, kalau mau jadi murid, ya semuanya mesti ada. Masa tinggal seminggu sekali ke gereja pakai Alkitab aja handphone. Sembali lihat ayat keluar WA, keluar email, terus dibuka-buka. Are you kidding me? Kamu mau kerja di gereja, gue pecat loh hari ini juga. Gak qualified orang kayak begitu. Ngapain di kantor gereja kamu gak mau jadi pengikut Yesus? Ngapain kerja di kantor Yesus?
Rumah ini bosnya Yesus, bukan Apostle Indri. Standarnya kriteria Yesus yang tentuin. Are you hearing me? Nangkap ini, ngapain jadi tukang tadah berkatnya Tuhan pada kamu gak mau hidup sesuai dengan bagaimana berkat itu datang. Percuma dong. Masa jadi penalu di kantor gereja? Malu-maluin. Lihat ayat 1. You want to know si Paulus kayak apa aslinya? Katakan sama-sama, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Anda mau kenal aslinya Rasul Paulus? Kayak begini di dalamnya nih. Mana mungkin sekolah kita bisa merubah orang kayak begini? Harus ketemu dengan Yesus muka ke muka, pribadi. Anda yang gak ketemu Yesus pribadi, kamu belum selamat loh. Tidak ada keselamatan tanpa berjumpa dengan Tuhan. Nggak ada. Jesus is alive. Bangkit dari mati, really alive. Kalau nggak saya nggak akan tinggalin hidup foya-foya duniawi saya kayak dulu. Nggak mungkin saya mau tinggalin. Saya bukan orang malas loh. Dan saya kalau udah meraih, saya meraih benar-benar loh. Tanpa pandang bulu. Butuh Tuhan datang ke saya ngomong, mau berapa lama kamu jadi budak uang? Baru saya tahu. Saya kayak gitu loh. Dan tidak bisa berdebat loh. Menerima langsung. Nah, lihat si Saulus ini. Ya, saya mau kasih tahu. Gak ada orang Kristen di Alkitab. Dan meminta surat kuasa daripada imam besar. Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti. Mana agama Kristen? Gak ada agama Kristen. Agama romantik itu agama Kristen. Agama adalah upaya manusia mencari Tuhan. Tetapi iman kita, jalan Tuhan adalah upaya Tuhan yang mencari manusia terhilang. Betul atau tidak? Bukankah Yesus berkata, aku datang untuk mencari domba terhilang? Gak ada domba terhilang nyari Tuhan. Gak ada, gak bisa. Tidak mampu. Makanya kalau ada orang ngajak kamu dengerin khotbah kayak begini. Datang ke ibadah dengan khotbah kayak gini. Bersyukur loh kamu. Untuk pertama kali kamu dengar perkataan daripada gembala agung kita. Anda berteman sama iblis. Jangan mengaku kalau datang ke gereja kamu Kristen. Oh hati-hati. Yang tertipu kamu sendiri. Dan kalau kamu orang tua tertipu. Kamu bisa nipu keluargamu. Don't lie to your children. Oke. And lanjut. Di ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik. Ini Damaskus kalau sekarang. Ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, kamu pernah ngalamin ini gak? Ini loh ketemu Tuhan. Gak ada sekolah kita bisa merubah pembunuh berseri. Mana mampu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan dalam cahaya itu ada orang lagi. Ada pembicaraan. Rasul Paulus, Saulus rebah ke tanah. Katanya gak percaya rebah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? And jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tanya. Kalian itu kalau didatangi Yesus, Yesus panggil pakai, hei orang berdosa. Atau dipanggil pakai nama pribadimu. Dombaku mengenal aku dan mengenal suaraku. Gak mungkin bisa lahir baru kalau gak ngalami kayak begini. Anda gak usah lihat sinar matahari terkenal. Sinar cahaya membelah langitmu gak perlu. Gak usah dramatis lah. Tapi kalau dengar suara Tuhan, kamu akan dengar suara Tuhan. Dan yang indahnya pengalaman wanita Samaria, pengalaman Apostle Indri, pengalaman Saul persis saya alami. Makanya orang gak usah ngajarin saya karena firman yang diukir di hati saya yang baru oleh Tuhan itu yang akan menjelaskan. Amin. Pada waktu saya pertama kali didatengin Tuhan, dia manggil saya Inneke. Hanya nama itu hanya papi mami saya yang tahu loh. Gak ada yang tahu. Yang lain, kamu aja gak tahu nama saya Inneke. Kamu tanya nama saya Indri. Nama asli saya panggilan di rumah, Laneke Inneke. Dan itu nama diberikan mami saya semenjak saya ada di kandungannya dia. Masih di perut.
Saulus, Saulus. Itu nama berdosanya dia bukan? Nama pembunuhnya. Dan apa jawabannya Saulus? Ya Tuhan, kok tahu? Kok langsung kenal itu Tuhan? Itu loh hebatnya. Gak ada ya. Kamu kalau sampai ngomong, oh saya bertobat gara-gara Apostle Indri. Saya bertobat gara-gara Apostle Indri. Saya terima Yesus gara-gara Apostle. Oh belum bertobat kamu. Kadang gak ada manusia bisa tobatin kamu. Bertobat butuh kuasa penginsafan Roh Kudus. Gak ada orang bisa utang budi sama orang. Oh no way. Kemuliaan harus ke Yesus bukan ke manusia. Cemburu loh Tuhan itu. 100% cemburu. Kamu bisa melihat Kristus berbuat bekerja melalui saya, no problem. Tapi Kristusnya yang diomongin. Bukan manusianya. Are you hearing this? Pada waktu saya di Bundaran HI, pendeta cuma ngomong kayak gini, Alex Karamoy. Di mobil kumpul ke mobil pacar saya, BMW pacar saya. Dan waktu itu saya diutus untuk mendoakan orang sakit AIDS di rumah sakit tetangga kita nih. Itu cara Tuhan bahwa saya kenal dia. Lewat orang AIDS, lewat kehidupan malam, anything dipakai sama Tuhan. Gak pernah kehidupan dosa kita gak menjadi alat bagi dia. Tuhan gak jijik loh sama orang yang hidup dalam dosa loh. Dia benci kondisi dosanya, tapi dia cinta orang berdosanya. Jangan salah tangkap loh ya. Oke, so di Bundaran HI, Pak Alex Karamoy cuma ngomong kayak gini. Itu Ibu Indri. Ada wanita Samaria. Saya nggak tahu, saya belum punya Alkitab. Saya duduk di belakang mobil BMW. Nangis, hancur hati. Hancur dan saya nggak lihat supir, nggak lihat pendeta Alex. Yang saya lihat cuman hadirat terang silau di Bundaran HI. Yang sekarang jadi Grand Hyatt sama Kempinski. Gak ada intervensi orang. Tuhan pakai perkataan baru cuma ngomong Samaria. Saya juga gak tahu ada Yohanes 4. Saya gak tahu si Samaria ngapain. Tetapi gara-gara dia ngomong itu saya jadi baca bukunya. Saya jadi cari. Oh ternyata orang itu kawin cerai 5 kali. Yang ke-6 bukan suami dia. Dan tanpa diajarin orang, tanpa dikorek-korek dosanya. Saya insaf karena saya hidup tanpa kawin dengan laki-laki orang. Gak susah kalau Tuhan nyadarin kita. Dan langsung saya bisa panggil, yes Lord, ya Tuhan. Nah kalau engkau ngalami itu, kamu nyanyi lagu yang Henry nyanyikan tadi. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Oh mantap itu lagu tuh. Kenapa? Siapa yang kasih tahu si Saulus di ayat 5? Siapa engkau Tuhan? Dan langsung jawaban Yesus nohok ke hati dia. Aku Yesus yang kau aniaya. Kamu perang sama saudara seiman. Kamu benci-bencian, kamu gosip-gosipin saudara seiman. Hati-hati ya, kamu lagi menyerang Yesus loh. Kamu menghakimi, kamu lagi menyerang Yesus. Apakah firman berubah untuk menyesuaikan kondisimu? Atau firman yang tertulis, ya dan amin? Ada amin? Right? So, Anda mesti kembali kalau mau ikut Yesus seperti Saulus. Gila ini orang komandan tinggi pakai surat daripada imam besar. Untuk sah membunuh, menyiksa, memenjarakan orang-orang pengikut jalan Tuhan. Sah. Kira-kira Saulus itu orang penting apa enggak? Petinggi bukan? Di agama Yahudi. Petinggi dong. Ini kan bukan kere sama sekali loh. Ini bukan kroco-kroco ini. Kelas tinggi. Dan Anda mau tahu begitu dia ketemu Tuhan kayak anak kecil deh. Dia gak berdaya. Baca ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lihatin ya, dengerin. Teman-temannya pada dengar semua loh. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tapi tidak melihat kemuliaan Allah. Untuk kau bertobat. Untuk kamu meninggalkan dosamu. Ketemu kemuliaan Allah. Satu hal dengar suara Tuhan. Satu hal ketemu pribadinya.
Yang bikin Allah adalah kemuliaannya. Nah, dengerin baik-baik. Ayat 8, katakan sama-sama. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia nggak makan, dia nggak minum. Saya mau tanya, itu di ayat 1, ini orang penuh power nggak tuh? Berkobar-kobar, marah, benci, siap mengancam dan membunuh muridnya Tuhan. Penuh power nggak tuh? Right? Radikal nggak itu? Kamu kalau baca ayat 8 dan seterusnya, itu kayak orang nggak berdaya nggak tuh? Hah? Berubah nggak karakternya? Itu karena ketemu Yesus, bukan ketemu masalah. Ketemu masalah kecil, dipermasalahkan, digede-gedein. Tiba-tiba nurut nggak? Orang pegang surat kuasa, sekarang surat kuasanya nggak kepake, sekarang menurut. Buta laginya. Nggak makan, nggak minum. Kamu telah kupilih ya, aku akan bawa kamu ke suatu kota. Kamu akan bekerja di situ. Iya, ubah haluan nggak? Ubah kerjaan apa enggak? Are you sure kamu ketemu Tuhan? Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Ini murid ya, kelasnya murid loh. Bukan penontonnya Yesus. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Dan jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, itu murid tuh, bedanya ngomongin nadanya ngomongnya beda. Dan firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang lagi berdoa, keren gak tuh? Seluruh hidup kita ketahuan Tuhan, keren gak tuh? Right? Dan di dalam suatu penglihatan, dia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya dapat melihat lagi. Ini udah dilihat Paulus belum? Matanya buta, tapi dia dapat penglihatan gak? Seperti Helen Keller katakan, buat apa punya mata sehat tapi gak dapat penglihatan? Mereka mata buta tapi bisa melihat penglihatan. Penglihatan adalah vision. Umatku binasa karena tidak ada penglihatan. Tidak ada pewahyuan profetik. Si Paulus mendapat penglihatan profetik. Dan jawab Ananias, lihat jawaban Ananias. Persis ini sisi manusianya Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini loh. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala. Untuk nangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku. Sebab aku panggil dia untuk apa? Alat pilihan. Saya mau tanya, kerjaannya si Paulus apa? Kerjaan sehari-hari dia. Tukang bikin tenda bukan? Jual beli tenda. Kalau dia gak jualan tenda, dia gak ketemu sama si Priscilla Aquila loh. Di Korintus loh. Dia bertemu dengan semua sesama hamba Tuhan melalui kerjaannya. Itu kerjaan bikin dia dapat duit. Dan Anda baca di Kisah Rasul 20. Lebih baik memberi daripada minta loh. Makanya aku kerja, aku gak pernah minta emas, aku gak pernah minta perak, aku gak pernah minta baju dari orang. Aku kerja pakai tanganku. That's a job. But that's not a calling. Gak selamanya dia kerja jualan tenda. Tenda itu untuk kebaktian. Tenda itu untuk bisnis. Dan dia dapat uang dari jual tenda untuk membiayai timnya dia. Tapi siapa Paulus? Bukan tukang tenda yang dikenal. Penunjuk jalan Tuhan. Bagi orang non-Yahudi dan bagi orang Israel. Dan akibatnya dia menulis 3/4 perjanjian baru. Tetapi kalau orang-orang di dunia ngeliatnya apa? Itu kejahatannya luar biasa loh, mengerikan loh tuh. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang manggil namamu. Yesus gimana sih? Tapi firman Tuhan berkata, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan gara-gara penjelasan Allah, si Ananias pergi. So, saya mau tanya,
Kalian tidak bisa mencat si Paulus dari panggilan sebagai alat di tangan Tuhan. Dia tidak pernah pensiun dari itu. Sampai titik napas terakhir di depan gelanggang singa memakan yang dikirim oleh Kaisar Nero. Dia tetap khotbah dan bersaksi siapa Yesus. You cannot retire from your calling. Tapi kamu bisa retire from your job. Anda nangkep gak sih? Kamu bisa pensiun dari nafkah kerjaan nafkahmu. Tapi gak bisa pensiun dari panggilan Tuhan. That's the key daripada pengajaran ini. Untuk Anda bisa seperti itu, kembalilah miliki iman seperti anak kecil. Markus 10 ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Lihat nih orang-orang agamawi yang menjijikan. Muridnya marahin orang-orang itu. Dan ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarin anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itu, katakan orang-orang seperti itu. Katakan orang-orang dewasa seperti itu. Itulah yang punya kerajaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia gak akan masuk ke dalamnya. Di usia 12 tahun, Yesus sudah bisa berkata seperti ini. Kita kembali ya ke Saulus ya. Dari siap dengan hati panas berkobar-kobar, udah rasanya benar. Semua pengikut jalan Tuhan mesti dimusnahkan, dibunuh. Dan ketemu Yesus diintervensi di jalan menuju ke Damsyik di jalan lurus. Dan langsung dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu berdiri, ada orang yang akan mengurapi kamu, menumpangi tangannya pada atas kamu. Dan kamu akan kepake menjadi alat pilihanku. Itu orang yang panas mau bunuh orang. Tiba-tiba lembut gak? Kayak anak kecil gak? Saulus kayak anak kecil gak? Mau ganti haluan, ganti agenda untuk satu pertemuan dengan Tuhan. Drastis gak itu? Anda mau bertobat, ketemu Tuhan. Day by day membuat kamu untuk ketemu Tuhan. Gak bisa langsung dong. Tuhan gak picisan. Dia tahu kok hati kamu main-main, dia tahu. Orang Paulus lagi doa aja dia tahu kok, dikasih tahu ke Ananias kok. Apa sih yang gak kelihatan tentang hatimu yang Tuhan gak tahu? Apa? Gak ada yang tertutup. Mau bohong kepada apostle gak apa-apa. Bohong sama Tuhan Yesus mati kau. Dalam usia 12 tahun Yesus sudah bisa berkata. Ya baca sama-sama. Dan semua orang, Lukas 2, 47, 49. Ini anak kecil loh nih, Yesus 12 tahun loh. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapa sih engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas lo mencari engkau. Ini di hari Paskah dia ngilang, dia gak pulang sama orang tuanya. Katakan sama-sama, jawabnya Yesus kepada mereka. 2, 3. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Anak 12 tahun. Tahu panggilannya Allah Tuhan bagi dia apa loh? 12 tahun. Dan saya mau konklusikan seperti ini. Right? Anda mesti ngerti ya, kenapa saya tekankan perjumpaan dengan Tuhan. Anda mesti tahu gitu. Yang tahu kalian, yang kenal siapa sebetulnya kalian, itu cuman penciptamu. Kalau mobil Toyota, Mercedes-Benz atau BMW-mu jebol, yang tahu cuman bengkel Mercy, atau kalau BMW, bengkel BMW, kalau Toyota, bengkel Toyota. Betul apa tidak? Gak bisa dong ngirim Toyota ke Mercy, bengkelnya gak cocok dong. Nangkap ya? Itu mimpi kali, kepingin tukeran kali. Tapi kalau gak ada budget ya gak bisa dong. Right? Dengarnya baik-baik. Kenapa kok perlu sekali ketemu sama Tuhan? Kita baca Yesaya 46 ayat 10. Ini benar-benar powerful. Ini benar-benar powerful. Anda bertobat ya dari agama Kristen. Agama-agama bikin kamu boring dan menghakimi. Dan udah gitu gak buka Alkitab mau ngerti apa. Yesus berkata jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Oke, Yesaya 46 ayat 10. Katakan sama-sama. Kata Tuhan. Ya, ini mesti dipegang. Sampai aku tulis loh, pegang.
Ini saya ngomong buat diri saya sendiri. Oke. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi yang akan terjadi kemudian di zaman dulu udah ada kan? Anda ngerti gak sih? Ini bahasanya Tuhan loh nih. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Arti kata akan sampai, berarti jadi kita akan menjadi sesuai ciptaan Allah. Siapa atau apapun yang mau merubah kita akan frustrasi. Yang merubah kamu ya kamu dewe. Mau mencoba menjadi orang lain. Ingat gak? Hari pertama saya perkenalkan pengajaran ini. Kebanyakan daripada kalian gak punya identitas. Identitasmu itu bukan namanya orang lain. Tasnya aja mentetek-mentetek namanya Christian Dior. Celananya mentetek-tetek gede, Calvin Klein. Baju kaosnya CK semuanya. Calvin Klein. Kenapa mesti pakai nama orang lain untuk memperkenalkan dirimu? Sebab itu membuat aku merasa penting. Karena hanya orang penting. Karena nama-nama ini nama orang penting. Christian Dior is penting. Pierre Cardin is penting. Yves Saint Laurent itu penting. Indri Gautama gak ada yang tahu. Jadi aku pakai nama orang. Supaya aku juga jadi penting. Padahal Tuhan berkata apa? Yang memanggil, akulah Tuhan yang manggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri jauh. Aku telah mengatakannya. Maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya. Maka aku hendak melaksanakan. Allah mengatakan. Allah melangsungkan. Allah merencanakan. Allah melaksanakan perencanaannya. Dengar aku hai orang-orang congkak. Orang yang jauh dari kebenaran. Karena kau pakai nama orang. Dia terangnya jauh dari kebenaran. So di sini Tuhan berkata. Di ayat 10-nya. Aku adalah Allah, tidak ada yang lain. Yesaya 46 ayat 8-10. Oke. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati. Hai orang-orang pemberontak. Ini orang yang gak punya identitas nih. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan. So saya mau tanya pada kalian semua. 104 Sony. Yang Tuhan ngomong. Yang untuk kamu akan lihat nantinya itu udah ada sejak zaman purbakala. Dengan kata lain tidak ada mobil diciptakan. Nanti setelah jadi baru ditanya ini mobil buat apa? Enaknya dipakai buat apa? Waktu dibikin, waktu diciptakan udah jadi buat apanya? Yes or no? Betul kan? Jadi pada waktu Tuhan bikin kita apa yang dia mau nanti kelihatannya kayak apa itu udah kelar di kita. Betul betul tidak? Nah itu dikatakan kepada Yeremia. Sebelum engkau lahir, aku sudah kuduskan engkau. Aku sudah pilih engkau sejak di kandungan ibuku. Kau nabiku. Udah jadi belum? Komponen nabinya udah jadi belum? Kapan akan terlaksana? Kapan akan jadi realita? Waktu lahir di bumi. Makanya mesti dibikin dari rahim supaya lahir. The moment kamu lahir di rumah sakit Karolas, the moment kamu lahir di rumah sakit Bunda, mulailah apa yang dia kelarin akan keluar. Jelas? Dan Allah berkata di ayat 10, akulah Allah, tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dengan kata Tuhan ngomong apa? Pokoknya aku ngomong apa, aku bikin kamu seperti apa dalamnya, sudah selesai. Tidak ada orang bisa ubah. Anda mau tahu? Kalau engkau pakai Michael Jordan, sepatunya, pakai On Cloud, right? Kamu pakai apa sih merek-merek? Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Chanel,
Kamu lagi frustrasi nggak? Kalian tahu nggak kalau kamu udah nggak kuat mengikuti fashion trend, di mana sosialita berdandan, kamu nggak bisa ngikutin, kamu frustrasi loh. Karena teman-teman kamu akan berkata kayak gini, kamu kok pakai bajunya kuno-kuno, tuh lagi model tuh ada fashion show, tuh ada trunk show, kamu nonton dong ke sana dong. Saya mau tanya, kamu nggak ada kerjaan lagi, baru di PHK, kamu nggak ada income lagi, kamu frustrasi nggak? Frustrasi hanya terjadi kalau kamu mau ganti identitas. Tapi kalau engkau mengikuti identitasmu yang Tuhan bikin, gak ada frustrasi. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran Allah. Ada amin. So destinasi dibuat Allah terlebih dahulu. Dan Allah kemudian mundur ke belakang untuk memulai perjalanan Anda. Makanya kalau Anda mau maju, Anda mesti lihat ke belakang dulu. Di belakang ini Tuhan bikin aku seperti apa sih? Jadi semua yang diciptakan Allah sudah selesai lebih dahulu. Destinasinya setiap manusia udah selesai dari dulu. Oleh Tuhan baru dimulai dinyatakan di bumi waktu kamu lahir. Destinasi Tuhan itulah yang selalu menarik manusia ke arah Tuhan. Makanya setiap manusia selalu merasakan ada yang narik di dalamnya. Ada yang gelisah, bikin gelisah di hatinya. Itu kamu ditarik kepada kebesaran Allah. Which is the destiny of God for you. Dan tidak ada di langit, adanya di dalam batinmu. Di ciptaan baru itu. So, saya mau panggil kalian semuanya. Kenapa kok Saulus mesti ketemu Tuhan Yesus di jalan lurus kunjung ke Damsyik? Karena dia mesti ketemu dengan orang, dengan pribadi yang bikin dia, cetak dia di rahim ibunya seperti Tuhan mau, ditarik ke belakang untuk dilahirkan kembali. Waktu dia lahir baru, dia masuk ke dalam destiny itu. Dan lihat kehidupannya. Dia jadi kepala bukan ekor. Dia bukan pendengar khotbah. Dia baru nikmat karena dia menjadi apa yang Tuhan telah purpose. Yang Tuhan telah maksudkan. Kejahatan itu, dosa, keburukan orang bukan masalah buat Tuhan. Ayo kita tutup buat Roma 8 ayat 28. Kamu bikin kesalahan, kamu bikin dosa, don't worry about it. Kalau engkau akui itu datang ke Tuhan, Allah setia dan adil mengampuni kamu dan menyucikan kamu. And start a new day. There is no regret dalam Tuhan. There is only moving on and moving forward. Tapi untuk maju, kamu mesti lihat ke belakang dulu. Supaya kamu tahu. Oke, Roma 8. Oh, ayat favorit semua orang. Tapi salah pakai. Ini ayat hanya cocok kalau kalian hidup sesuai maksud dan tujuan Tuhan. Right? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya, kita diciptakan Allah buat kebaikan bukan? Efesus 2 ayat 10, right? Kita semua adalah God masterpiece. Kita semua adalah puisinya Tuhan. Yang dia tulis di telapak tangannya. Pakai TPT Bible, right? Kita diciptakan untuk semua perbuatan baik. Kok jadi jahat? Saya mau tanya pada kalian. Marijuana itu Tuhan yang numbuhin gak? Marijuana. Tembakau? Yes. Kalau dipakai sesuai tujuan Tuhan berguna gak? Marijuana kalau di apotek, kalau di rumah sakit namanya obat penenang. Obat anti sakit. Kalau di tangan pencuri, di tangan orang yang gak punya tujuan hidup. Yang mau bunuh diri terus. Dipakai itu marijuana namanya dope. Namanya drug, narkoba. Itu namanya salah tujuan. Jadi orang gak tahu tujuan, apa yang berguna buat di rumah sakit, buat pengobatan, menjadi alat untuk membunuh dan merusak dia. Itu yang namanya salah pakai. Atau di bahasa Inggrisnya namanya abnormal use. Yang disingkat kedua kata itu menjadi abuse. Apa itu abuse? Sexual abuse, physical abuse, verbal abuse, time abuse. What is that? Abnormal use. Yang melakukan itu hanya orang yang nggak tahu panggilan dan tujuan Tuhan. Dan kalau kau beli handphone, kau beli mobil, beli lemari es, kalau mau maksimal supaya apa yang diciptakan oleh pabrik kita bisa nikmati semuanya. Kamu mesti belajar buku manualnya. Dan di buku manual itu ditulis.
Operation instruction. Instruksi penggunaan. Ada? Ada? Terus di lembar belakang ada ditulis precaution, warning, warning, Achtung, Achtung. Hati-hati, hati-hati. Di hati-hati itu dikasih tahu, jangan menghadap sinar matahari langsung. Jangan sampai kerendam, kesiram air cuka di dalamnya. Dikasih tahu jangan. Pada waktu kamu ketemu dengan buku manual hidupmu, kamu dikasih tahu instruksinya, manusia hidup buat apa? Dua lembar pertama. Kemudian kamu diperkenalkan di Gunung Horeb dengan hukumnya, precautionnya, hati-hatinya. Jangan berzina, jangan membunuh. Dan orang berkata, ya orang yang gak ada tujuan berkata, apa-apa gak boleh, aku rasa dikekang. Loh itu kan dikasih tahu jangan kena matahari, jangan direndam air cuka, gak boleh kena sama asam-asam di situ kan. Supaya barangnya terpelihara dan beroperasi normal kan ya. Jadi apa yang kita bayar kan kita menikmati kan ya. Betul kan? Gak dicipoain kan ya. Kenapa kok kamu dikasih tahu jangan ini supaya kamu tuh hidupnya sesuai dengan rancangan dan desain dan kamu bisa maksimum seperti Kristus. Kok jadi dikakang? Itu parahnya gereja yang gak ngajarin firman Tuhan kepada jemaatnya. Gak mungkin kamu bisa beroperasi hidupmu normal tanpa baca ini. Makanya practicing the way, praktik yang ke-9 dari John MacComer, practicing the way is about practicing scripture. Praktek hidup firman. Dari baca, read, kemudian meditasi, mengunyah kata Tuhan, sampai practicing the scripture. Kita baru sampai yang ketiga nih. Apa itu yang ketiga? Studi. You got to study the Bible. Karena orang gak bisa memfungsikan barang yang dia beli. Anda tahu gak sih manual itu apa? Manual adalah buku si pemikir yang membuat barang itu. Pikiran si pencipta tentang barang yang diciptain. Jadi Alkitab itu apa? Manu itu artinya, minggu depan ya. So buku ini isinya adalah pikirannya Allah bagaimana manusia yang dia ciptakan bisa berfungsi. Kalau kagak dibaca ya kamu fungsinya abnormal. That's why you abuse yourself. Makan gorengan. Makan batagor. Bangga lagi makan batagor. Padahal kamu gak diciptakan untuk makan batagor. Umur 45. Fatty liver. Terus cari. Apa usah punya dokter-dokter yang pinter gak? Bisa gak dibantu dikenalin? Sekalian dapat diskon. Terus kalau apostle nggak ada koneksi, itu ada dokter bagus, ada dokter bagus, tapi nggak terima BPJS. Terus kalian kan belum tahu tujuan hidup kan? Terus kalian ngomongnya gimana? Ya sudahlah, terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kau mau aku mati ya mati, tapi mohon jangan sampai menderita. Karena kau tanggung penderitaanku, kau tanggung segala kelemahanku. Mati cepet deh, biar aku bobo kayak Oma Kora, bobo aja. Itu orang tahu tujuan hidup apa nggak tahu tujuan hidup? Itu pakai firman ngawur. Kayak gitu jadi ketua sel. Tak bunuh loh. Nah kenapa sih? Orang punya potensi akan terjadi dibunuh sama dia loh. Itu dream killer loh itu. Your life gak tergantung depositomu atau tabungan BCA-mu loh. Apa tabungan? Saya pelayanan 10 tahun di Sanggarta Laut, pelayanan 10 tahun di Manado, gak ada buku tabungan. Dan pas saya lagi pelayanan, Danamon lagi krisis, kolaps. Dan tabungan saya waktu itu Danamon tok. Dan saya ditelepon sama Ibu Lani Paf. Hati-hati loh itu. Ini kan keluar cepat-cepat uang dari Danamon. Lo katanya uang-uangnya Tuhan. Masa aku yang stres? Bene toh. Biar Tuhan yang pusing. Bulan ini lo jauh-jauh ke Manado nelpon kayak gini toh. Sampai hari ini rekeningnya masih ada. Masih hidup. Tidak pernah frozen. Tidak pernah dibukukan. Dan masih dipakai.
Saya ini bukti nyata. Hidup gue gak ngek-ngek-ngok. Dulu saya gak ngek-ngok-bengek. Tapi sekarang hidup di rohaniku gak ngek-ngek-ngok. Life is purposeful. Yuk kita tutup dengan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam. Termasuk waktu saya di Sulawesi. Termasuk waktu saya di Sangerta Laut. Ada yang tahu gak zaman saya ke Sangerta Laut? Kagak ada listrik. Listrik cuma ada di Tahuna. Keluar dari Tahuna. Ya gak ada. Gardu listrik cuma nyala. Jam 4 sore. Mati sebelum jam 10. Jadi saya hanya bisa khotbah di jendela 4 sampai jam 10. Kalau enggak bisa khotbah. Enggak ada alat musik. Enggak ada tempat yang saya pergi pakai listrik. Enggak ada pakai spot light begini, enggak ada. But I'm on the spot of Jesus loh. Aku di spot sama sinar terangnya Tuhan. Itu beda banget. Ini bayar PLN mahal. Spot dari Yesus, nyanda bayar. Dan terkenal lagi. Susah amat sih hidup kalian. Right? Segala yang Indri Gotama hadapi. Semua yang ku alami dalam perjalanan hidupku. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nomor 1, kamu mesti cinta Tuhan. Anda gak akan cocok belajar ini kalau gak cinta Tuhan. Kamu gak cocok belajar ini. Dan meninggalkan rencanamu pribadi. Dan ambil rencana Allah kalau gak cinta Tuhan. You cannot let go dari punya kehendakmu. Dan pakai kehendak Allah kalau gak cinta Tuhan. Yesus cinta Bapaknya. Bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapak. Kalau bisa cawan ini lalu tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. You got to love God. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, pakai bahasa Inggrisnya dong. Pakai bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya jelas sekali. For those who are called according to the purpose of God. Ini khotbah tentang understanding the purpose of God. Yuk katakan sama-sama yuk. Pakai versi yang pakai feeling total namanya The Passion Translation Bible. 2, 3. So we are convinced that every detail of our life is continually woven together for good. Dirajut terus sama Tuhan. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Saya mau tanya, dia punya design purpose udah ada waktu kita di kandungan mama apa belum? Udah dong, lihat dong Yeremia. Yesaya, Rasul Paulus. Dari kandungan ibuku aku udah dipilih, kata Paulus. Baca dong Galatia. Baca surat Timotius. Aku dipilih dari kandungan ibuku. Bukan manusia pilih aku. Tapi Allah yang pilih aku. Gila. Itu ngomongnya tuh menggelegar gitu loh. Dulu menggelegar, berkobar-kobar. Mau bunuh pengikut jalan Tuhan. Sekarang menggelegar. Allah yang pilih aku dari kandungan ibuku. Mantap gak itu? Aku tahu panggilan dia buat aku apa. Dan dia gak pernah nyebrang, gak pernah nyerang. Gak pernah pakai jemaatnya Petrus untuk kepentingan dia. Kenapa? Mereka masing-masing tahu panggilan Tuhan bagi mereka apa. So saya mau berdoa pada kalian semuanya. Make sure man, baca Alkitab. Because this is your manual of life. Ini buku pabrik yang bikin kamu di kandungan ibumu. Masa gak tertarik kamu dibikin buat apa? Perlu bertobat gak itu? Tundukkan kepala.